Dimulai dari yang pertama, silahkan dulu dari yang awal datang. Itu ada Maulana ya, daripada Bowi, daripada Alam. Nanti Maulana dulu, silahkan Bang Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya, Ustaz, melanjutkan penjelasan Ustaz tentang membayar puasa yang terlewatkan karena jima. Itu tuh kan tadi ada berpuasa selama 60 hari menggantinya, terus ada juga sedekah 60 ke 60 apa Ustaz ya? 60 orang Ustaz ya. Nah, itu ketika kita apakah ketika kita bolong sekali atau kita bolong 3 kali tetap 60 atau 60 itu dikali 3 Ustaz? Nah, itu gimana Ustaz? Baik. Bisa dipahami Ustaz? Oke, langsung dijawab oleh guru kita ya, Tafadhol Ustaz. Ini pelanggaran ya, maaf jima ya di siang Ramadan. Maka dalam masalah ini, kalau seandainya terjadi ya, kan dibahas juga oleh para ulama itu, seperti kondisi dua suami istri. Dua suami istri yang melakukan hubungan, maaf, suami dalam keadaan memaksa. Maka terjadi hubungan itu, maka sebagian ulama berpendapat bagi perempuan ya tidak batal. Bahkan bagi perempuan tidak ada kewajiban untuk membayar keparat, tapi suami bertanggung jawab membayarnya. Itu ada sebagian pendapat ya. Kemudian pendapat lain, kalau seandainya sama suka, ya ini otomatis kedua-duanya kena pelanggaran. Artinya ya sama-sama mendapatkan berkewajiban membayar kafarat. Yang pertanyaan tadi, kalau seandainya terjadi ya yang pertama kali, ini sebetulnya berat perkara ini ya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah puasa, sehingga pelanggaran ini berat dan tak boleh dijadikan main-main. Sama dengan orang seperti ini, dia sengaja melakukan safar di dalam perjalanan tanpa hajat, biar nak puasa, alasannya safar. Tapi di balik safar itu ada, saya safar lah hari ini, safar ke mana misalnya, ke Sumbar, tak ada hajat nih, tapi di balik safar itu tujuannya untuk mendatangi istrinya. Paham ya? Ini nama istilahnya hilah, mencari hilah, mencari celah-celah untuk bisa mendapatkan jatah. Ini tidak boleh. Ini dilarang ya sebetulnya, mencari hilah untuk membatalkan puasa. Maka sepatutnya bagi setiap muslim harus menjaga bab-bab yang seperti ini, terutama suami istri. Kalau sudah terjadi pelanggaran pertama, jangan lagi pelanggaran berikutnya, karena pelanggaran pertama saja sudah berat. Membebaskan budak, mana budak zaman sekarang nggak dapat puasa 2 bulan berturut-turut. Tadi 59 hari tadi ya, sudah genap dia melakukan puasa kan, tapi sehari bolong, ulang lagi dari awal. Subhanallah. Ini artinya seorang muslim dituntut dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bab-bab seperti ini. Jangan yatahawan ala syariah. Jangan dia bermain-main di dalam masalah syariat. Ya. Meskipun ada nanti pembahasan yang antum tanyakan itu, apakah dia terhitung 3 kali pelanggarannya atau sekali? Ya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah, ya, silakan di situ ada perdebatan para ulama membahas masalah ini. Apakah pelanggaran misalnya 3 kali dia lakukan di bulan Ramadan, apakah itu terhitung sekali atau cuma 3 kali? Ini ya panjang lebar ulama membahasnya. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah wajib kita menjaga muruah kita, menjaga kehormatan Islam kita. Jangan bermain-main dalam syariat, sehingga kalau kita ketahui bab yang pertamanya saja sudah berat, jangan sampai jatuh ke dalam lubang berikutnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah seseorang di antara kamu jatuh ke dalam lubang yang sama yang kedua kalinya. Sehingga ketika dia jatuh ke lubang yang sama, dia terjebak kepada kemaksiatan berikutnya. Dan ini pintu juga bagi setan untuk menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Lanjut. Baik, alhamdulillah ya.
Jazakallah khairan, Ustaz kita berikan telah memberi jawaban. Selanjutnya ada yang bertanya? Oh, Bani. Oke. Yang datang awal dulu. Kita menghargai teman-teman yang datang awal dulu. Oke, Terima silakan kasih. Ustaz Bani. Terima kasih Ustaz. Ana ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu memulai puasa itu Ustaz. Terkadang ini Ana dulu Ustaz ya, Ana dulu ketika azan subuh, ini di waktu Ramadan saya, ketika azan subuh, Ana masih minum Ustaz. Ana masih minum dulu ya, Ana siapkan air, udah azan langsung minum. Jadi yang Ana tanyakan, memulai puasa itu apakah ya, apakah azan itu tak boleh minum lagi, tak boleh makan lagi, atau masih diperbolehkan Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, perihal ini Ustaz, pembatal puasa yang poin keempat, maaf Ustaz ya, onani. Mohon maaf. Ketika seseorang, mohon maaf Ustaz ya, onani, itu apakah hukumnya sama seperti jima? Bayar kafarat 2 bulan berturut-turut puasa atau seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah ya, tabarakallah. Ini pernah ditanyakan masalah puasa ini, masalah sahur ya, sahur pada umumnya ya, kepada salah seorang mufti Arab Saudi, Syekh bin Bas. Ustaz, Syekh, saya orang azan masih makan ya, masih minum gitu ya. Kata Syekh, ini jawabannya, kalau seandainya di suatu tempat muazin yang di situ dipastikan masuk tulu'ul fajar, kan terbitnya fajar kan, masuk waktu mulai imsak kan, mulai menahan imsak, menahan puasa. Masa imsak ya yang dibuat di kita tuh ya 10 menit biasanya sebelum waktu yang wajar. Maka kalau dipastikan, kalau seseorang bisa memastikan bahwa di suatu tempat itu seorang muazin dia azan pasti sudah terbit matahari, terbit fajar. Artinya pasti ini waktu masuk waktu puasa, ya kan? Muazin ini tidak akan azan kecuali telah pasti masuk tulu'ul fajar, terbitnya matahari. Ya, maka di situ wajib dia tidak boleh lagi makan dan minum ketika azan. Namun kondisi zaman sekarang, kata Syekh bin Bas, orang itu azan ala takwim, berdasarkan jadwal azan yang telah ditetapkan, dan jadwal ini berdasarkan zon, berdasarkan ya prasangka ini waktu sudah masuk. Kalau dalam keadaan kondisi seperti ini, maka untuk makan dan minuman seteguk 2 teguk ya, makanan yang ringan ya, tidak 2 piring dia sengaja dia, ini azan saatnya makan dia 2 piring, tak boleh. Tapi kalau makan seteguk 2 teguk, minum juga, itu diperbolehkan, tidak mengapa insyaallah. Yang kedua, poin masalah onani, istimna dalam bahasa Arab ya, al-istimna. Istimna ini kan dalam unsur kesengajaan tadi batal, dalam unsur tidak sengaja tidak batal. Di sini tidak sama hukumnya dengan jima asad, karena jima ada ada pasangannya. Kemudian dia cuma berkewajiban untuk mengkodok puasa yang batal karena kena unsur sengaja tadi ya. Kemudian dia tidak memiliki hukum seperti hukum yang sama dengan jima tadi. Dia cuma mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Namun meskipun begitu, ini sebetulnya tidak, sekali lagi tak boleh menganggap remeh ini. Ini sengaja di bulan puasa, maaf nengok HP. Nengok HP ini kan subhanallah berat. Tidak tengok dan tidak nengok apa nak. Tidak kita cari pun muncul dia. Ini setan zaman sekarang kan. Kalau ungkapan orang apa sekarang, setan zaman sekarangnya HP itulah. Nah, datang muncul dia tiba-tiba. Kemudian terfitnah dia, maaf sampai melakukan itu. Ya, batal puasanya. Dan ini dosa. Maka dia berkewajiban untuk mengkodok puasanya di bulan Ramadan. Nah, sekali lagi dia tidak boleh bermain-main tentang syariat. Kemudian dia sudah batal nih, makan seenaknya depan orang puasa, kena lagi bab pelanggaran adab. Pelanggaran adab. Baik, ada Allah Ta'ala alam. Lanjut.
Baik, ada lagi? Joko, silakan Joko. Bowie terakhir datangnya tadi. Hah? Boleh antum mau ngasih ke Bowie boleh? Itu hak yang datang pertama ya kita berikan ya, yang utama ya kita. Betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, bagaimana hukumnya soal dia berpuasa nih, semangat dia berpuasa, tapi dia tidak melaksanakan sholat dan tidak menutup auratnya Ustaz. Kan itu dalam satu sisi dia melakukan kebaikan dan di satu sisi lain dia berbuat maksiat gitu Ustaz. Sudah Ustaz. Ini dilakukan suatu kewajiban, meninggalkan kewajiban yang lain. Ini pun meninggalkan puasa ini, meninggalkan salat ini berat sebetulnya. Bahkan kebanyakan para ulama yang ketika berkomentar dalam hadis al-ahdu bainana wa baina al-kafir wa bainal kufar tarkus shalah, yaitu batas antara seorang muslim dengan non muslim itu meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa yang sudah meninggalkannya, dia jatuh kepada kekufuran, kafir dia. Maka banyak para ulama yang berpendapat siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir murtad, naudzubillah, keluar dari Islam. Tapi meskipun itu ada pendapat yang mengatakan kufrun duna kufrin, kafirnya kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, seperti istilah kita kufur nikmat. Nah, boleh kufur nikmat kan bukan berarti orang itu keluar dari Islam. Nah, kufur kecil, kan? Kemudian, tapi sepakat para ulama ketika ada orang yang meyakini bahwa tidak wajib sholat katanya. Nah, saya puasa aja lah, sholat itu kan tak wajib. Sepakat para ulama mengatakan orang yang mengatakan seperti itu, berkeyakinan seperti itu, kafir dia. Karena dia telah mengatakan sesuatu yang tidak yang bertentangan dengan syariat. Syariat mewajibkan, dia tidak menganggapnya wajib. Tapi kata para ulama, kalau orang yang meninggalkan sholat itu mutakasilan karena alasan malas saja, tapi tidak mu'taqidan, tidak berkeyakinan dia sholat itu tidak wajib, maka dia di sini jatuh kufrun duna kufrin, kufur, ya, tidak terjebak dia ke dalam murtadan. Tapi bab ini berat sebetulnya, bab ini berat, meninggalkan sholat. Maka ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima puasa orang yang tidak sholat, sementara sholat itu sendiri ada kekhususannya. Coba dibandingkan antara ibadah puasa, zakat, haji, kemudian syahadat, kemudian sholat, yang lain-lain itu, ya, maka sholat, keutamaan sholat apa? Satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah SAW ke langit. Coba ibadah puasa? Tidak ada. Ibadah zakat juga tidak. Haji juga tidak. Maka ibadah sholat langsung dijemput oleh Rasulullah SAW ke langit ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ditahawan dia atas ini. Bermudah-mudahan dia di atas ini meninggalkan sholat. Meskipun dia puasa, maka sebetulnya dia sudah menjatuhkan dirinya ke dalam kehancuran, terutama kalau dipakai pendapat jumhur ulama tadi yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Ya. Maka terjebak dia ke dalam kehancuran, terjebak dia dalam perkara yang besar di dalam syariat. Maka ya kalau puasa, salat. Puasa dia harus salat. Ya, wallahu a'lam. Apakah batal puasanya? Puasanya batal, termasuk pembatal puasa tidak termasuk tadi kan meninggalkan salat. Tapi dia jatuh kepada lubang dosa yang paling besar. Ya, termasuk meninggalkan salat kan? Orang yang meninggalkan salat itu dosa besar, Ustaz. Nah, maka dosa besarnya tadi sampai ulama mengatakan kafir, dia tidak muslim lagi. Maka wafat dia. Kalau konsekuensi kafir ini luar biasa konsekuensinya. Mati dia, tak boleh disolatkan, tak boleh dikafani, tak boleh dimandikan, tak boleh tak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, ini kalau konsekuensi kafir tadi. Berat sebetulnya perkara sholat ini. Maka hati-hati bagi kaum muslimin. Maka seharusnya kita yang mengetahui tujuan kita hidupnya apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka untuk beribadah pada Allah.
Tapi kalau ibadah tujuan hidup itu kita sendiri yang sudah kita campakkan, apa guna hidup? Nah, hidup kita terbuang sia-sia hanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Maka Umar bin Khattab merasa aneh terhadap orang yang meninggalkan ibadah untuk akhiratnya dan juga tidak bekerja untuk dunianya. Orang ini hidup untuk apa? Kalau hidup dia bekerja untuk dunia, pahala dunia dia apa dapatkan? Atau tujuan dunia dia dapatkan? Tapi dua-duanya tidak dikerjakan, maka pahala hilang, pahala akhirat hilang, kemudian kehidupan dunia juga terhina. Dua-duanya hina. Maka supaya kita tidak terjebak dalam kehancuran atau pendapat bahkan para ulama tadi mengkufurkan orang yang meninggalkan salat ini, maka lakukan puasa, lakukan salat. Lah, jazakallah. Tadi kedua, Ustaz, bagaimana puasanya dengan orang yang tidak menutup aurat? Oh, nutup aurat ya. Ini sama ini. Sama ini. Nutup aurat wajib. Wajib. Perempuan laki-laki ya wajib. Sama. Baik, sudah azan ya? Boleh azan? Yang sholat ini belum azan ya? Iya. Masih sebentar. Silakan. Yang akhwan ya, coba silakan Nadia. Nanti face to face aja wow. Aku yang mana? Silakan Nadia. Nah dia mau nanya, Ustaz, kalau perempuan itu kan ada masa halangannya tiap bulan. Itu kan biasanya 7 hari. 7 hari selama tidak puasa. Dia ganti puasanya itu apa benar dilipat gandakan? Berarti 7 hari jadi 14 hari dia mengganti puasanya. Gitu seterusnya. Kalau misalnya belum terganti setiap tahunnya dilipat gandakan, apa benar begitu atau enggak, Ustaz? Ya, mengganti puasa bagi yang akhwat yang berhalangan ya, itu tidak pernah ditemukan ya mengganti puasa 2 kali lipat. Ini masuk ke kafir. Ya, yang kekurangan syariat, kekurangan kaum Hawa itu kan itu. Min naqisati aqlin wa dinin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi bisa menaklukkan laki-laki. Nah, kalian inilah kata Rasulullah, perempuan. Tapi kewajiban bagi perempuan yang berhalangan tinggal puasanya ya mengkodok sesuai dengan waktu yang dia meninggalkan. Sesuai dengan waktu dia tinggal. 7 hari ya 7 hari. Tidak ada kewajiban lain yaitu lipat ganda, tidak ada. Allah a'lam. Ada lagi yang akhwat? Yang akhwat alam? Silakan Cika. Langsung. Masih tentang soal mengganti puasa tadi, Ustaz. Kalau misalnya tahun ini nggak terbayar sama kami hutang puasa kami, apakah tahun depan itu tetap sama atau kayak kata Nadia tadi malah dilipat gandakan? Soalnya ada yang bilang katanya kalau misalnya kami nggak bayar tahun ini kan, kami gabungin dengan yang tahun besoknya itu kami didenda gitu. Iya, jadi 2 kali yang tahun semalam itu. Ini Atau bayar fidyah gitu. ini sekali lagi bagi orang yang akhwat yang berpuasa, terusus bagi wanita hamil dan melahirkan. Ada kondisi orang hamil, tahun pertama hamil, lahir anaknya kan, lahir anaknya pas puasa, tahun depannya lahirkan lagi sampai 10 bahkan anaknya. Berarti berapa ini puasa yang tinggal? 10 bulan ya, 10 bulan. Maka dia berkewajiban untuk dikumpulkan hari-hari yang tak sanggup dia puasa tuh, hari-hari yang bolong ini, maka mengkodoknya. Nah, di sini dituntut untuk tidak mesti berurutan. Karena wanita tuh banyak masyakohnya kan, banyak kesulitannya. Tidak mesti berurutan. Kemudian kata para ulama, kalau ada sebagian pendapat orang yang perempuan yang tak sanggup, umpama yang tahun ini, tahun sebelumnya ada hutang puasanya sekitar 20 hari, sudah terkerjakan 17 hari, masih sisa 3 hari, maka dia temukan di bulan puasa Ramadan berikutnya, baru selesai puasa Ramadan berikutnya baru bisa dia menggantinya, maka tambahannya harus membayar fidyah. Tetapi pendapat yang anak cenderung ke situ, pendapat Syekh Mustafa Al-Adawi. Maka pendapat Syekh Mustafa Al-Adawi ini, kata beliau, maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Perempuan itu hanya berkewajiban mengkodok puasanya yang dia tinggalkan. Berapa hari dia tinggalkan,
maka segitu dia kerjakan mengkodoknya, walaupun berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Tetapi kalau dia seandainya melakukan mengkodok dia, kemudian ditambah lagi membayar fidyah yang kita sebutkan tadi, setengah kilo 10 gram, maka itu lebih afdal, lebih utama. Karena itu memang pendapat jumhur. Ya. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah ya, banyak pertanyaan yang masuk dan alhamdulillah sudah dijawab oleh guru kita Ustaz Muhammad Sutrisno. Dan tentunya teman-teman mau bertanya itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Bowi Afan masih tertunda. Insya Allah nanti bisa bertanya langsung dengan Ustaz, karena kita akan cukupkan sampai sini. Nanti Ustaz masih mungkin bisa Ustaz ya, Bowinya nanti secara face to face dengan Ustaz gitu. Baik teman-teman, mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah banyak faedah-faedah yang telah kita catat dan banyak hal-hal yang sudah kita dapat dari guru kita, dan tentu ini semakin memberikan penguatan buat kita untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan ini betul-betul sempurna kita laksanakan, dan tentunya apa-apa yang telah kita dapatkan hari ini juga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah taala. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator pada siang hari ini, sore hari ini. Dan Ustaz mohon maaf dalam penyampaian baik kurangan dan kesalahan, dan tentunya insya Allah kita akan bertemu di Ahad besok di majelis yang baru, yaitu masih dalam tema Tarhib Ramadan, tapi kita akan membahas khusus tentang terkait dengan Al-Quran. Kalau ini terkait dengan puasa, dan insya Allah ke depan kita akan bahas khusus tentang Al-Quran yang pembahasnya adalah, pematerinya adalah Ustaz Fajri Al-Bakhtisar insyaallah taala. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.